Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa lagi di dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen part 2. Pendidikan agama Kristen kali ini diperuntukkan untuk SMA kelas 11. Tema kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang keluarga, pusat utama pendidikan. Bacaan Alkitab terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9, dan bisa lihat juga dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Pengantar pada pelajaran kita hari ini. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ketika Tuhan menjadi pedoman keluarga, berarti anggota keluarga harus melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yang akan kita bahas di dalam uraian materi yaitu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, termasuk di dalamnya adalah guru, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Anak-anak bisa belajar sekarang banyak dari YouTube, dari Google. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducare, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi beberapa tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi, universitas, atau magang. Yang kedua, di sini kalian akan kita akan belajar tentang pendidikan Kristen dalam keluarga. Tentu di dalam pendidikan Kristen dalam keluarga, orang tua memiliki peranan yang cukup besar. Tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, kepada anak-anak, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Selain itu juga mengupayakan perubahan pembaharuan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Kalian bisa baca di sini bahwa pendidikan memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya, yaitu Yesus, agar ada serta relasi yang benar mendalam dengan dan pribadi dengan Tuhan.
Yang ketiga, di sini kita melihat tentang bagaimana peran keluarga dalam proses sosialisasi. Seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan suatu makhluk hidup kecil yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Misalnya makan sendiri dan mandi sendiri. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya, mempelajari sikap, nilai, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Proses inilah yang disebut sosialisasi. Dan proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk iman Kristen. Yang keempat yang kita bahas di sini yaitu tentang peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam proses pendewasaan seorang anak secara holistik, proses sosialisasi saja tidak cukup, namun juga dibutuhkan proses edukasi. Dan proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa anak kepada kedewasaan iman. Menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan dan mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak. Orang tua harus bisa memilah mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang tidak diperbolehkan kepada anak-anak. Melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Nah, di akhir pelajaran kita seperti biasanya ada tugas di sini. Tugas untuk kalian, isilah tabel berikut dengan contoh-contoh konkret peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Nah, di sini kalian mengisi peran keluarga dalam proses sosialisasi itu apa aja? Sebutkan ada 5. Ibu minta 5 yang kalian harus isi. Lalu di sini ada peran keluarga dalam proses edukasi. Seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Tugas yang kedua. Baca dan pahamilah 2 Timotius 1 ayat 3-10. Kemudian bersama teman kamu berikan jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah Timotius itu? Yang kedua, bagaimana latar belakang kehidupan keluarga Timotius yang mempengaruhi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apa pesan Paulus kepada Timotius? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius dan keluarganya? Inilah tugas kedua yang kalian harus kerjakan di akhir pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan berjumpa lagi di edisi lainnya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.